Selamat pagi Pak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Agnes Maria Oskono sebagai moderator. Saya Adriana Maria Goreklite sebagai pemateri pertama. Saya Aini Jerry Rohi sebagai pemateri kedua. Saya Belinda Fitrianindun sebagai pemateri yang terakhir. Kepada pemateri yang pertama saya persilakan. Yang pertama ada sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi di dunia. Menurut sejarahnya, ilmu akuntansi muncul pertama kali pada tahun 1494, yang mana dikala itu ada seorang matematikawan bernama Luca Paciolo yang berhasil membukukan pencatatan keuangan dengan model perpasangan. Yang kedua, sejarah akuntansi di Indonesia. Sejarah akuntansi di Indonesia dinyatakan muncul pertama kali di abad 1642, yang dimana dikala itu masyarakat tradisional sudah mengenal pencatatan keuangan, termaksud kalkulasi laba rugi. Negara yang dianggap pertama kali mengenalkan konsep akuntansi di Indonesia adalah Belanda, Portugis, dan Spanyol. Pengertian akuntansi. Yang pertama, akuntansi merupakan suatu proses atau sebuah kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan manusia sehari-harinya, khususnya dalam dunia bisnis. Kata akuntansi diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu accounting yang berarti menghitung. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan akuntansi disebut akuntan. Yang kedua, menurut American Accounting Association, pengertian dari akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, pengukuran, pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Yang ketiga ada kegunaan akuntansi. Kegunaan akuntansi secara umum dibagi atas 5, yaitu yang pertama untuk mengetahui informasi yang berguna bagi manajemen, yang kedua untuk menghitung laba rugi yang dicapai oleh perusahaan, yang ketiga membantu menetapkan hak masing-masing pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, baik pihak internal maupun eksternal. Yang keempat, untuk mengendalikan atau mengawasi aktivitas-aktivitas yang dimiliki perusahaan. Yang kelima, untuk menunjukkan hal-hal yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang berikut ada beberapa kegunaan akuntansi manajemen bagi perusahaan, terutama para manajer, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan informasi keuangan yang valid bagi manajer. Yang kedua, menghasilkan jenis-jenis laporan keuangan yang sistematis. Yang ketiga, membantu perencanaan yang efektif. Yang keempat, membantu proses pengawasan dan pengendalian. Dan yang terakhir, menyajikan laporan keuangan sebagai suatu kesatuan usaha. Yang berikut konsep dan prinsip akuntansi. Konsep dasar akuntansi adalah berbagai konsep yang telah dijadikan rujukan dan standarisasi dalam menyampaikan konsep keuangan yang rapi dan mudah dipahami. Yang pertama, konsep entitas. Konsep entitas bertujuan agar transaksi perusahaan tidak boleh digabung dengan transaksi pribadi atau transaksi lainnya. Yang berikut, konsep bebas historis. Konsep ini lebih populer dikenal sebagai historical cost principle. Pada konsep ini, penilaian detail keuangan didasarkan pada beban yang telah terjadi dan tercatat dalam sistem pencatatan keuangan tersebut. Yang ketiga, konsep periode akuntansi. Untuk mengetahui gambaran kinerja perusahaan yang diperoleh ketika perusahaan mencairkan hartanya menjadi kas yang pertama, agar pihak yang mengambil keputusan dapat mengevaluasi kinerja perusahaan dan melihat kondisi serta kebijakan yang akan diambil. Kedua, agar dapat merencanakan perusahaan ke depannya seperti strategi yang akan diambil. Yang keempat, konsep kesinambungan dalam ilmu akuntansi menyatakan bahwa suatu entitas akan terus melakukan usahanya untuk masa yang tak dapat diramalkan di masa yang akan datang. 5. Konsep satuan moneter stabil. Konsep ini bertujuan sebagai dasar untuk mengabaikan adanya efek dari inflasi di dalam laporan akuntansi.
Prinsip-prinsip akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip harga perolehan merupakan prinsip akuntansi yang menekankan pada aspek liabilitas atau hutang, aset atau aktiva, ekuitas atau modal dan penghasilan, serta biaya yang dibukukan sebagai harga perolehan yang disepakati oleh pihak-pihak yang bertransaksi. Yang kedua, prinsip realisasi penghasilan merupakan prinsip yang mempelajari pengukuran, pengertian, dan pengakuan terhadap penghasilan. Penghasilan adalah penurunan hutang dan kenaikan pendapatan dari penjualan atau jasa selama periode tertentu. Bidang-bidang akuntansi dan profesi akuntan. Yang pertama, akuntansi keuangan atau financial accounting. Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan proses pencatatan hingga pelaporan keuangan secara periodik untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Yang kedua, akuntansi pemeriksa atau auditing accounting. Akuntansi pemeriksa merupakan bidang akuntansi yang bertugas memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan dan dibuktikan dengan pengumpulan data yang relevan. Yang ketiga, akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang melakukan kegiatan perencanaan, menganalisis, mencatat, menghitung, dan mengendalikan biaya. Yang keempat, akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Akuntansi manajemen merupakan bidang akuntansi dengan tugas mengartikan informasi akuntansi dalam menjalankan kegiatan operasional pada masa yang akan datang. Yang kelima, akuntansi perpajakan atau tax accounting. Akuntansi perpajakan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan pada kegiatan transaksi perusahaan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Macam-macam profesi akuntansi. Yang pertama, akuntansi publik. Lebih dikenal sebagai akuntan eksternal, profesi ini bekerja secara independen dalam memberikan jasa-jasanya. Karena bersifat independen, akuntan publik biasanya memiliki kantor akuntannya sendiri dan menawarkan jasanya kepada masyarakat umum. Yang kedua, akuntan pemerintah. Seperti namanya, sudah seorang akuntan pemerintah bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu lembaga seperti Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Yang ketiga, akuntan pendidik. Seorang akuntan pendidik bertugas mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi. Dapat diartikan pula bahwa akuntan pendidik sebagai tenaga pengajar di institusi pendidikan dan bertugas untuk mengembangkan pendidikan akuntansi. Jadi kesimpulannya, akuntansi sangat berhubungan dengan bidang-bidang lain meskipun hal itu tidak selalu berhubungan. Terutama zaman modern ini yang bertarungan bisnis di perkembangan ilmu bisnis dan ekonomi yang semakin pesat menuntut semua kegiatan menggunakan ilmu akuntansi meskipun tidak dilakukan persis dengan aturan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.